Rasul Paulus berkata, "Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru." Lalu, apa yang dilakukan Rasul Paulus, sehingga ia berkata, "Aku adalah pelayan perjanjian baru, pelayan Injil"? Mari kita buka 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Dalam ayat 23, tertulis, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Rasul Paulus berkata, "Aku telah menyampaikan kepadamu apa yang telah kuterima dari Tuhan," menyebutkannya di sini sebagai perjanjian baru. Adegan ini, tepatnya, adalah adegan Paskah. Korintus bukanlah wilayah Yehuda. Itu adalah wilayah non-Yahudi. Bahkan di wilayah non-Yahudi, apa yang dia beritakan? Dia memberitakan bahwa Paskah harus dirayakan. Mari kita lihat juga 1 Korintus pasal 5. Dalam pasal 5 ayat 7, berbunyi, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Alkitab menyamakan pengorbanan Yesus di atas salib dengan pengorbanan domba Paskah. Bagaimana Tuhan memerintahkan para malaikat pemusnah untuk berurusan hanya dengan rumah-rumah di mana darah domba Paskah telah ditumpahkan? Dia membiarkan mereka melewati bencana. Adegan ini menjelaskan hubungan antara Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru sebagai bayangan dan kenyataannya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Apa yang harus kita pelihara? Di sini, pesta dapat disebutkan dalam istilah lain sebagai hari raya. Hari raya mana di antara hari-hari raya itu? Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Mari kita lakukan ini, berarti merayakan Paskah. Rasul Paulus bahkan pergi kepada orang bukan Yahudi dan memberitakan kepada mereka, dengan mengatakan, harus merayakan Paskah. Dia juga mengajarkan bahwa mereka yang melakukan pekerjaan semacam ini, disebut pelayan Injil atau pelayan perjanjian baru. Mari kita tegaskan adegan yang Rasul Paulus sebutkan dalam 1 Korintus pasal 11, dengan melihat Lukas pasal 22 ayat 7. Dalam Lukas pasal 22 ayat 7, tertulis, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah." Siapa yang Yesus utus? Yesus mengajarkan kepada Petrus dan Yohanes juga tentang Paskah. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Petrus dan Yohanes mempersiapkan Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat adegan mempersiapkan dan merayakan Paskah. Ayat 19. "Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, 'Cawan ini adalah, bukankah itu cawan anggur Paskah? Perjanjian baru oleh apa? Oleh darahku.' Oleh karena itu, mereka yang memberitakan perjanjian baru menjadi pekerja Injil.
Namun, apakah masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka sedang memberitakan Injil hari ini tanpa merayakan Paskah? Adegan ini menunjukkan waktu ketika Yesus Kristus mengesahkan sistem kebenaran perjanjian baru secara keseluruhan, mulai dari baptisan hingga hari Sabat, pada hari raya Paskah.